Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton yang kalian harus pelajari, hukum Newton itu ada 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tujuannya, apa yang kita pelajari hari ini, Ibu harapkan yang pertama, kalian dapat menjelaskan bagaimana bunyi hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat menyebutkan contoh penerapan atau aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, Ibu harapkan kalian dapat menghitung besaran-besaran yang ada pada hukum 1, 2, dan 3 Newton dengan benar. Hukum Newton. Ada yang bisa menjelaskan apakah hukum Newton itu? Hukum Newton itu adalah rumusan yang menyatakan hubungan antara gaya, gerak, dan massa benda. Apabila suatu benda diberikan gaya, apa yang terjadi dengan benda tersebut? Benda tersebut akan bergerak. Maka dirumuskanlah yang namanya hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Berikut ini akan Ibu perjelas bagaimana bunyi maupun penerapan aplikasi hukum-hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Bagaimana bunyi hukum 1 Newton? Bunyi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya yang dikenakan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Bahwasanya apabila resultan gaya diberikan kepada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga hukum 1 Newton dapat dirumuskan resultan gaya atau sigma F sama dengan 0. Ini terjadi, benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak lurus akan tetap bergerak lurus beraturan. Apabila gaya yang dikenakan pada benda tersebut nilainya sama dengan 0. Dan hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Apa itu inersia atau kelembaman benda? Inersia atau kelembaman benda dapat diartikan sebagai keadaan mempertahankan diri suatu benda pada posisi semula saat benda diberi gaya, sehingga benda yang diam akan tetap diam, dan ketika benda bergerak dalam keadaan tetap bergerak. Itu pengertian dari inersia atau kelembaman. Contohnya, saat kita berada di dalam kendaraan yang bergerak, kemudian tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan berusaha mempertahankan diri. Hal ini disebabkan karena percepatan pada tubuh kita sama dengan percepatan dengan mobil. Namun saat mobil berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan rem, percepatan tubuh kita tidak berhenti karena tidak ada gaya yang membuat kita berhenti, sehingga kita terdorong ke depan. Kadang-kadang hal inilah yang bisa membuat pengendara terluka pada saat terjadinya kecelakaan. Lalu bagaimana aplikasi atau penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, saat motor bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan terdorong ke depan. Yang kedua, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak cepat ke depan, maka penumpang akan terdorong ke belakang. Contoh yang berikutnya, koin di atas kertas di atas meja akan tetap diam jika kertas diambil dengan cepat. Anak-anak, coba kalian lakukan uji percobaan berikut ini. Letakkan yang pertama langkah-langkah kegiatannya, yaitu siapkan kertas HVS dan buku di atas meja.
Yang berikutnya, letakkan buku di atas kertas pada meja. Lalu kemudian tariklah kertas dengan cepat. Amati apa yang terjadi dengan buku setelah kertas ditarik dengan cepat. Apakah buku berpindah posisi dengan jatuh? Ataukah buku bergerak sebentar, kemudian tetap diam pada posisi di atas meja? Mengapa bisa demikian? Selanjutnya kita akan membicarakan tentang hukum 2 Newton. Bagaimana bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton berbunyi, sebuah benda bermassa M yang bergerak lurus beraturan apabila dikenakan gaya F akan mengalami percepatan A yang nilainya berbanding lurus dengan resultan gayanya sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda M. Sehingga hukum 2 Newton dapat dirumuskan, percepatan benda yang timbul A sama dengan sigma F besarnya gaya yang diberikan kepada benda kita bagi dengan massa bendanya. Atau apabila kita mencari resultan gayanya akan bernilai sama dengan sigma F sama dengan massa dikalikan percepatannya. Dengan A adalah percepatan, M adalah massa benda, dan sigma F adalah resultan gayanya. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan. Ibu memiliki video hukum 2 Newton berikut. Sigma sama dengan M kali A, itulah persamaannya. Hukum Newton yang kedua, ayo mempelajarinya. Gaya M massa A percepatan. Saat kamu sedang mendorong meja sendirian, tentu meja tersebut bergerak lambat lebih cepat bila dibantu temanmu. Karena gaya yang kau berikan memang lebih kecil dibandingkan ketika kau dibantu temanmu, sehingga percepatannya lebih besar. Oh ya, ku tahu, ku bisa, kini ku mengerti. Sigma F sama dengan M kali A, itulah persamaannya. Hukum Newton yang kedua, ayo mempelajarinya. Gaya M massa percepatan, aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Setelah kalian tonton video dari hukum 2 Newton, marilah sekarang kita coba contoh soal penerapan aplikasi hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang anak mendorong benda dengan gaya 80 Newton, sehingga benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika massa benda tersebut 8 kg, hitunglah percepatan benda tersebut. Dari soal tadi diketahui, besarnya gaya F adalah 80 Newton, sedangkan massa benda M adalah 8 kg. Yang ditanyakan, hitunglah percepatan benda, berarti yang ditanyakan adalah A. Maka kita jawab A sama dengan sigma F dibagi M. Karena sigma F gayanya cuma 1, maka dapat kita rumuskan A sama dengan F dibagi M. A sama dengan 80 Newton, kita bagi dengan 8 kg. Sehingga A nilainya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Contoh berikutnya, nomor 2.
Indah mendorong sebuah meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja tersebut berpindah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berapa massa meja tersebut. Dari soal tadi nomor 2 diketahui besarnya gaya adalah 100 Newton. Sedangkan A percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah massa meja tersebut, berarti yang ditanyakan adalah M. Jawab, A sama dengan F dibagi M, berarti untuk mencari M sama dengan F kita bagi dengan A. Maka diperoleh M sama dengan 100 Newton dibagi 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh nilai M adalah 50 kg. Jadi massa meja tersebut adalah 50 kg. Untuk yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah nomor 3. Ada 2 orang anak, Ida dan Adi, mendorong sebuah lemari ke kanan secara bersamaan. Jika gaya yang dikeluarkan oleh Ida dan Adi secara berturut-turut 40 Newton dan 50 Newton, maka berapa total gaya yang dikeluarkan oleh keduanya? Dan hitung juga massa lemari tersebut jika lemari tersebut berpindah dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Dari soal tadi yang Ibu sebutkan diketahui F1 adalah gaya yang dikeluarkan oleh Ida sebesar 40 Newton. F2 adalah 50 Newton, gaya yang dikeluarkan oleh Adi. Dan A percepatan gerak dari lemari adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Sementara yang ditanyakan yang pertama adalah berapa total gaya yang dikeluarkan oleh keduanya, atau yang dimaksud itu adalah resultan gayanya. Yang kedua yang ditanyakan adalah berapakah, hitung juga massa lemari tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah M-nya. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Apabila mencari resultan gaya, berarti kita harus mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya-gaya yang bekerja pada benda dapat kita lihat dari soal itu, arah dari gaya. Ternyata arah dari gaya itu adalah sama-sama ke kanan, maka resultan gayanya adalah R sama dengan F1 ditambah dengan F2 sama dengan 40 Newton ditambah 50 Newton. Akan menghasilkan resultan gayanya adalah 90 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada lemari tersebut adalah 90 Newton. Lalu bagaimanakah dengan massa bendanya yang ditanyakan? Untuk mencari massa benda kita gunakan penerapan konsep hukum 2 Newton, di mana M sama dengan F dibagi dengan A. F-nya adalah resultan gayanya, maka M sama dengan R dibagi dengan A. Sehingga diperoleh M sama dengan 90 Newton kita bagi dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga diperoleh M-nya sama dengan 180 kg. Jadi, massa lemari tersebut adalah 180 kg. Saat benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan melepaskan gaya yang sama, namun melawan arah gaya benda pertama. Jadi, setiap benda apabila memberikan gaya aksi, maka pada benda tersebut akan ada gaya yang melawan, yang dinamakan dengan gaya reaksi, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sehingga hukum 3 Newton kita sebut sebagai hukum aksi reaksi. Dan dapat dirumuskan sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi.
Contoh hukum 3 Newton dapat kalian lihat pada tampilan slide. Ada seorang anak mendorong tembok. Sementara tembok tidak bergerak. Anak mendorong tembok dikatakan anak memberikan gaya aksi. Sementara tembok tidak bergerak dikatakan tembok melawan gaya aksi dari anak tersebut. Gaya yang dikeluarkan tembok kita sebut dengan gaya reaksi, di mana besarnya gaya reaksi dan reaksi sama besarnya, sehingga sigma F dari anak sama dengan negatif sigma F dari tembok. Contoh aplikasi penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan memantul kembali. Contoh berikutnya, semua yang duduk di atas kursi, maka berat badan seseorang akan mendorong kursi ke bawah. Sementara itu, kursi akan mendorong tubuh ke arah atas. Contoh yang ketiga, siapa saja yang memakai sepatu roda dan mendorong ke dinding, maka dinding akan mendorong balik sebesar gaya dorong yang dikeluarkan oleh anak dan menjauhi dinding. Dari hukum 1, 2, dan 3 Newton, maka dapatlah kita tulis rumusan gaya pada hukum Newton, di mana hukum 1 Newton dapat kita tulis rumusnya sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang kedua, hukum Newton 2, hukum 2 Newton berbunyi sigma F sama dengan massa kita kalikan dengan percepatannya. Hukum 3 Newton berbunyi gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi, atau F reaksi sama dengan negatif atau min F reaksi, di mana sigma F adalah resultan gayanya dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Anak-anak, agar Ibu mengetahui tingkat kefahaman kalian tentang hukum Newton, Ibu akan memberikan sedikit soal asah kemampuan. Yang pertama, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, maka tentukan berapakah massa truk tersebut. Yang kedua, sebuah balok bermassa 5 kg dengan berat W adalah 50 Newton. Jika balok digantung dengan tali dan diikatkan pada atap, balok diam, maka berapakah besarnya tegangan talinya? Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing benda dengan massa yang berbeda diberikan pula gaya-gaya yang berbeda. Dari gambar tersebut, kalian, Ibu suruh mencari manakah gambar tersebut yang menunjukkan penerapan hukum 1 Newton. Untuk soal nomor 4, ada sebuah benda bermassa 5 kg diberikan gaya F1 ke arah kanan sebesar 20 Newton dan F2 juga ke arah kanan sebesar 10 Newton. Tentukan berapakah percepatan benda yang terjadi pada gambar tersebut. Soal nomor 5. Nah, perhatikan gambar. Ada sebuah benda diletakkan di lantai, diberikan gaya F1 arah ke kanan sebesar 20 Newton dan F2 ke kiri sebesar 32 Newton. Jika massa benda balok adalah 4 kg dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok tersebut
akan berada dalam keadaan yang bagaimana. Untuk soal yang terakhir, perhatikan gambar slide berikut. Ada seseorang mendorong mobil yang sedang mogok. Ternyata pengaruh gaya yang terjadi ketika kita mendorong mobil mogok adalah gaya yang dapat menyebabkan benda yang diam menjadi titik-titik-titik. Isikan titik-titik tersebut. Demikianlah soal asa kemampuan yang Ibu berikan. Untuk itu, kalian kerjakan pada Google Form yang sudah Ibu buat. Jangan lupa dikerjakan karena setiap tugas yang Ibu berikan selalu ada nilai atau poinnya sebagai nilai harian kalian. Terima kasih. Tetap selalu dalam kondisi sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.